Shalom saudara, selamat sore. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Selamat kita kembali hadir di rumah kita masing-masing. Saya harapkan kita semua dalam keadaan yang baik-baik, sehat, tetap diberkati Tuhan, tetap dilimpahi dengan sukacita dan sejahtera. Dan seperti biasa pada malam hari ini kita akan sedikit sajikan dengan renungan firman Allah. Dan tidak hanya saya yang akan memberikan firman Tuhan ini, tapi tentunya kebenaran firman Allah ini akan kita renungkan bersama menjadi sebuah paradigma yang baru, kekuatan yang baru bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya akan percaya firman Tuhan selalu baru dalam hidup kita, dan terus diperbaharui bagi kehidupan rohani kita. Ini yang dibutuhkan saat ini, saudaraku, di tengah-tengah merebaknya pandemi COVID-19 ini yang hampir seluruh dunia merasakannya, saudara. Dan saya yakin dan percaya kita semua tempat ini butuh kekuatan dari kebenaran firman Allah itu. Dan kalau sudah beberapa minggu yang lalu kita membahas tema-tema kesediaan, kemudian diakui, dan malam hari ini kita akan masuk pada tema yang baru yang masih semua tetap berkaitan, saudaraku. Tema malam hari ini tentang dikuasai, dikuasai, dikontrol, dikuasai, seperti itu kira-kira. Kita akan lihat ayat yang akan mengantarkan kita renungan pada malam hari ini dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bersedia meninggalkan ataupun mematikan kehidupan yang lama, juga berarti bersedia melayani Tuhan, hidup bagi kepentingan Tuhan, dan bukan sebaliknya, hidup untuk kepentingan kita. Bersedia mematikan kehidupan yang lama, berarti sekarang kita hidup untuk kepentingan Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus yang menguasai kami, yang terbesar ialah kasih, kata 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Kasih Kristus yang bagaimana itu? Kasih Kristus yang adalah mengorbankan dirinya, mengorbankan dirinya. Kasih Kristus ini yang menguasai, dalam bahasa aslinya sunakei. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita tersita, kita dicengkram, saudara. Akibat kita menerima Kristus, kita dikuasai. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dan hal ini hanya dapat dipahami dan dikenakan oleh orang-orang yang memang sudah mengalami kasih Kristus itu. Maka ayat itu dalam 1 Korintus 13, yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kasih Kristus yang hidup dalam orang itu. Pribadi Yesus yang berkorban itu, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, menguasai kehidupan orang-orang yang mau mengenakan kasih itu, yang mau memahami kasih itu. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, anak Allah itu telah mati, tentunya bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, Dia mati untuk diri kita. Dia mati untuk orang-orang yang dikasihinya, saya dan saudara. Dan kita pun, sebagai orang yang percaya, orang-orang yang sudah menerima Dia, ketika Ia mati di atas kayu salib nanti bangkit, di hari yang ketiga, kita pun mati untuk manusia yang lama. Kolose pasal yang ketiga, berapa minggu lalu juga kita bahas itu. Mati di situ. Tujuannya supaya kita ini sekarang, sekali lagi seperti yang kita lihat kita dengar tadi di awal pembahasan kita tidak hidup lagi untuk kepentingan diri kita sendiri, tidak untuk keakuan diri kita sendiri. Kalau saudara pernah lihat di sebuah ayat 1 Korintus, 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20,
Ya saudaraku, ini ayat yang cukup populer di antara orang-orang percaya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan, 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-19, maaf saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Wah, jadi hidup kita sekarang bukan milik kita sendiri lagi, ya, karena kita diselamatkan, karena kita ditebus. Ayat yang 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Hidup kita saat ini bukan milik kita lagi. Arti kata diselamatkan di situ, saudaraku, artinya hidup kita ini, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, dikuasai dan dimiliki oleh Sang Penyelamat itu. Ya. Sekali waktu mungkin ada teman saudara yang menggadaikan barangnya di pegadaian, saudaraku, entah itu laptop, entah itu surat tanah, apapun itu, saudaraku, dan sudah jatuh tempo, dia tidak bisa bayar, dia minta tolong kepada kita, tolonglah bro, ya tebus itu barang. Ya. Dan kita mungkin punya sedikit dana untuk menebus itu, kita tebus. Dan barang itu, apapun itu, saudaraku, ketika kita sudah tebus itu adalah dalam penguasaan kita, ada dalam kepemilikan kita. Terserah kita mempergunakan untuk apa barang itu. Nah, pribadi kita di hadapan Tuhan lewat karyanya yang agung itu pun demikian. Kita sudah diselamatkan oleh karyanya yang ajaib di atas kayu salib. Artinya apa? Kita sudah harusnya dikuasai dan dimiliki oleh Sang Penyelamat kita. Tidak ada lagi sebenarnya keakuan kita, ya. Tidak ada lagi sebenarnya keegoan kita, ya. Hanya sekedar diri kita tidak didengarkan oleh orang lain, kita tidak pantas hanya untuk marah, ya. Hanya sekedar apabila mungkin diri kita sedikit, ya, tidak mendapatkan tempat yang semestinya menurut kita, ya. Tidak seharusnya kita mungkin bahasanya kalau orang Pontianak bilang merajuk dan lain sebagainya, ya, gitu. Ya. Karena sebenarnya kehidupan kita sebagai orang percaya ini sudah dibeli lunas oleh pribadi Tuhan kita yang agung lewat kematiannya di atas kayu salib. Hidup kita ada dalam kekuasaannya, ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sekali lagi keselamatan itu maksudnya adalah dikuasai. Ya, diselamatkan itu dikuasai dan dimiliki oleh Sang Penyelamat itu. Jadi hidup kita ini benar-benar dalam otoritas Dia. Seringkali kita mendengar, ya, bahwa ada seseorang yang baru kita dengar berapa hari yang lalu sehat, tiba-tiba ya hari ini berapa hari kemudian sudah tidak ada. Ya, mengejutkan sekali. Bahkan dokter pas disuruh untuk melihat kesehatannya, tidak ada riwayat sakit, tiba-tiba dipanggil. Seringkali kita mendengar berita seperti itu. Betapa manusia ini, ya, sangat kecil di hadapan Tuhan. Ya, dan kalau kita lihat dari ayatnya yang pertama dalam pembahasan kita, ya, 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15, ya, 14-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kematian Yesus mematikan kehidupan kita yang lama, ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tidak hidup untuk nafsunya saja, tidak hidup untuk kepentingannya saja, ya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Wow, ya. Ini tujuan kita hidup, ya, di muka bumi ini. Ini tujuan Dia juga untuk menebus saya dan saudara, supaya hidup kita, ya, yang baru, di mana yang lama sudah dimatikan. Hidup kita saat ini, yang sering kita nyanyikan lewat pujian, hidup ini adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan, tunduk di dalam aturan-aturannya. Ya, beberapa minggu lalu saya juga mengatakan bahwa orang yang mau tunduk dalam aturan Tuhan, pribadi-pribadi adalah pribadi-pribadi yang penuh dengan kehilangan harga dirinya, kehilangan pencapaiannya, kehilangan prestasi-prestasinya. Tetap ada sama mereka. Engkau yang punya pendidikan tinggi, tetap ada pendidikan itu. Engkau yang mungkin punya harta banyak, tetap ada mungkin pada dirimu. Engkau yang punya brilian dalam ide-ide dan gagasan, tetap ada. Ya, kita harus tetap di hadapan Tuhan. Kita tidak untuk menonjolkan diri kita di situ. Engkau punya ide,
Engkau punya kemampuan yang lain dan lain sebagainya, potensi-potensi hidup kita. Ya, kita persembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada sama sekali keakuan berarti di situ, saudara. Tidak ada sama sekali gengsi diri kita sebagai manusia. Ya, manusia jasmani ini, saudara. Ya. Roma pasalnya yang ke-12, ya, suratan Roma 12, ayat yang cukup populer buat kita semua. Roma 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua, ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya. Ibadah itu apa? Persembahkanlah tubuh sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan. Ya. Jadi ibadah merupakan persembahan tubuh yang hidup. Ya, kalau yang sudah mati ya tidak bisa lagi. Kudus dan berkenan di hadapan Allah. Artinya apa, saudara? Ya, membudidayakan tubuh kita. Membudidayakan ini usaha yang bermanfaat. Ya, kita mengusahakan sesuatu yang bermanfaat untuk menghasilkan sesuatu. Ya, budidaya lele, budidaya jamur, kalau dalam sektor-sektor seperti itu, ya, gitu. Ya, mengusahakan sesuatu dari tubuh kita, ya, dengan segala potensi yang ada di dalamnya, tubuh kita, daya pikir kita, ya, intelijensia kita, kepintaran kita, pengalaman kita, ya, membudidayakan tubuh kita dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Ya, apa saudaraku dikasih oleh Tuhan untuk belajar dan mengerti firman Allah dan mempergunakannya juga menurut firman Allah itu. Jadi setiap anggota tubuh kita ini, ya, dan juga jiwa kita, pikiran kita, hati kita, kita pergunakan di sana, ya, untuk belajar dan mengerti firman Allah, dan kita pergunakan, ya, menurut firman Allah juga. Minggu yang lalu dalam perenungan firman Allah, singkatnya adalah menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan, ya, menjadi pelaku-pelaku rencana Allah dalam rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita budidayakan, kita usahakan diri kita, ya, kita mengusahakan apa yang ada dalam diri kita ini secara efektif untuk menghasilkan, ya, menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahkanlah tubuh kita, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Ya, kita mau belajar, ya, mengerti firman Allah, saudara. Ya, saat-saat seperti ini gereja hanya bisa seperti ini saja. Hamba-hamba Tuhan, saya, ya, sebagai staf penggebalaan di gereja kami, ya, saudara, hanya mampunya seperti ini saja karena semuanya terbatas, saudara. Ya, kami terbatas juga. Tapi kami rindukan setiap anak-anak Tuhan mau belajar memahami, ya, isi hati Tuhan, ya, dan mau mempergunakannya sesuai dengan kebenaran firman Allah juga. Bertindak di sana. Kita sudah paham, kita sudah mengerti, kemudian kita bertindak sesuai dengan pengertian kita yang benar akan kebenaran firman Allah itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini proses belajar. Ya. Beberapa waktu yang lalu mungkin hamba Tuhan sering mengutarakan bahwa kehidupan kita di gereja, ya, itu seperti sekolah, saudara. Ya, ada jenjangnya. Tapi tujuan akhirnya kita punya pengertian yang semakin dalam akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita mau menjadi pelaku kebenaran firman Allah itu. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ya, Filipi pasalnya yang pertama, ya, Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27, ya, ayatnya yang ke-27. Judulnya nasihat supaya tetap berjuang. Ya, masih dalam tema yang sama, dikuasai di sini, ya. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita bisa mengevaluasi diri kita saat ini. Sekian lama kita mengikut Tuhan, sekian lama mungkin kita menjadi pelayan Tuhan, sekian lama kita mungkin aktif di kegiatan gerejawi. Sudahkah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah? Sudahkah kehidupan kita ini benar-benar dikuasai oleh Injil kebenaran firman Allah? Ya. Apakah betul pribadi kita yang ada saat ini dengan segala pengalaman-pengalaman hidup mengikut Tuhan sekian lama, adakah kita benar-benar menjadi pribadi yang berada di pihak Tuhan selama ini? Ya, sebuah pertanyaan yang kita bisa jawab, ya, bahwa ternyata anugerah itu, ya, dalam ayatnya yang ke-29 tadi, ya, dikaruniakan bukan saja untuk percaya, bukan saja untuk melihat berkat-berkat jasmani, fasilitas berkat-berkat itu, tapi dikatakan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Pengertian seperti ini, ya, didapatkan oleh Rasul Paulus dan dia berikan kepada jemaat di Filipi. Ayatnya yang ke-27 tadi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kata berpadanan, kita semua tahu, sama, sejajar, ya. Tapi tergantung juga kita sejajar dengan apa atau dengan siapa. Apabila dengan manusia, ya siapapun dia manusia itu secara hukum sosial, entah dia dengan punya status apa, pangkat apa, manusia dengan manusia punya kedudukan yang sama pastinya. Ya, ada satu poin di bidang hukum yang mengatakan bahwa equality before the law, ya, kesamaan di hadapan hukum, saudara. Tidak ada perbedaan di sana. Ya, manusia dengan manusia, entah dia orang berpangkat atau orang miskin, seharusnya mereka punya status yang sama, ya, di hadapan Tuhan juga. Apabila manusia disepadankan dengan binatang, tentunya tidak bisa. Ya, semahal apapun hewan atau binatang itu, manusia tetap punya derajat yang lebih baik. Tapi di sini firman Tuhan datang kepada kita dalam ayat yang 27 Filipi 1, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kelihatannya kita setara dengan Injil Kristus, sama. Ya. Injil Kristus adalah pribadi dari Kristus sendiri. Injil ini merupakan isi hatinya, yang merupakan perwakilan dari pribadinya. Kita semua sepakat, Pak, berarti bahwa Injil Kristus ini lebih besar, lebih berkuasa daripada kita, lebih superior daripada kita. Kalau dikatakan kita berpadanan dengan Dia, maksudnya di Rasul Paulus di sini adalah hidup kita dikuasai oleh Injil Kristus itu. Ya. Atau dalam bahasa yang lebih frontal atau radikal, ya, kita dirasuki, ya, oleh Injil itu, sehingga dikatakan tadi dalam ayatnya yang ke-28, ya, kalau ada tanda-tanda yang bisa menggetarkan kita, ya, bagi kita itu adalah tanda keselamatan. Kita harus bersuka cita, ya, keadaan-keadaan yang seperti ini, karena kita sudah dikuasai oleh Injil, ya, dikuasai oleh kebenaran daripada firman Tuhan itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Hidup kita ini menjadi pribadi-pribadi yang sanggup berjuang sesuai dengan temanya, ya, perikopnya. Nasihat supaya tetap berjuang di situ, tidak takut, saudara. Ya. Walaupun ada kegentaran-kegentaran yang ada di sekitar kita, berita-berita yang tidak benar, ya, kita menganggap seperti itu, ayat yang ke-28 tadi, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, bahwa benar firman Tuhan yang kita percaya, yang kita imani, bahwa sedang digenapi. Kita bersuka cita dengan keadaan seperti ini. Wow, saudara, ketika saya belajar dan saya nikmati firman ini pribadi sebelum saya bagikan buat kita semua, saya mengatakan, Tuhan, saya mau hidup sepadan dengan Injil-Mu. Saya mau semakin dikuasai dengan Injil Kristus itu, apalagi di saat-saat seperti ini. Ya, saudara, dikasih oleh Tuhan, ya, ternyata karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Dia di saat-saat seperti ini. Bagaimana kita bisa mengerti hal-hal seperti ini? Umumnya kita hanya mau ketika kita mengenal Tuhan, kita diperkenalkan dengan jalan-jalan berkat jasmani. Ya, ketika aku menjadi orang Kristen, posisiku makin naik, orang makin banyak mengenalku, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan di sini juga mengatakan dalam ayat yang ke-29, ya, karunia menderita untuk Dia. Ya.
dengan Injil, dengan sepadan dengan Injil, dengan kita mungkin dikuasai oleh firman Allah, hidup kita, pikiran kita, perkataan kita, ya, sangat mungkin dan bisa sangat jadi, ya, kita mungkin agak sedikit dikucilkan, ya, walaupun kita harus tetap membalas kasih kepada dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi dikatakan tadi dalam ayat yang pertama kita baca dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, ya, maka kita semua sudah mati manusia lama kita. Wah, ini sebuah perjuangan sekali lagi yang amat berat, saudara. Perjuangan yang amat berat. Kita tahu bahwa kita tidak hanya untuk percaya, tapi juga mau bersama-sama dengan derita bersama-sama dengan Dia. Ya, penderitaannya di kayu salib memberikan kemuliaan baginya. Tuhan mengatakan Ia dikaruniakan nama di atas segala nama. Menderita bersama-sama dengan Tuhan, menderita karena Tuhan, bukan menderita seperti Dia secara fisik saja mungkin saat ini. Ya, ada banyak hal yang membuat kita harus menanggung salib itu dalam diri kita. Kasih karunia pasti diikuti dengan salib. Ya, kita harus memikul salib. Barang siapa mengikut aku harus memikul salibnya. Tapi kita tidak memikul sendiri salib itu. Ya, Yesus yang memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa tidak menjadi orang percaya. Kita harus tahu ini, ya. Kita harus mau memberi diri kita dikuasai, ya, oleh Injil Kristus itu. Hidup kita sepadan dengan Injil Kristus itu, dan diri kita dikuasai di sana. Ya. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ya, kalau tadi ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17, ya, ayatnya yang ke-15 maksud saya. Ayat yang terakhir pada hari ini, ayat yang ke-17. Ini sekali lagi ayat yang populer bagi kita. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ya, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi siapa yang ada dalam Kristus, siapa yang dikuasai oleh Kristus, siapa yang ada dalam kontrol Injil Kristus, mereka adalah new creation. Mereka adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah tiada, tapi yang baru sudah datang. Orang-orang yang hidup dalam Injil, orang-orang yang mentaati Injil, orang-orang yang mentaati firman Allah, hidupnya berubah, saudara. Hidupnya berubah, hidupnya berubah. Suami, istri di rumah saling melihat itu. Ya, hamba Tuhan di gereja mungkin terbatas melihat, tapi suami bisa melihat istrinya yang makin diubahkan, di mana ia semakin mengerti, memahami, dan melakukan firman Allah. Begitu juga sebaliknya, istri juga melihat ada perubahan pastinya dari pribadi suamimu yang mau memahami, yang mau belajar mengerti, dan mau belajar melakukan firman Allah. Begitu juga anak-anak, begitu juga orang-orang di sekitar kita, ya. Dan itu menjadi kehidupan yang berdampak, yang disukai oleh Tuhan. Ya saudaraku, kita adalah ciptaan baru apabila kita dikuasai oleh Kristus, dikuasai, dikontrol oleh kebenaran-kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita dalam semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan menyerah. Kita sama-sama yakin dan percaya. Tidak henti-hentinya kita sama-sama berdoa supaya keadaan ini cepat berlalu dan kita sama-sama kembali boleh menikmati hidup normal dan semakin maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat malam.